Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam mimbar GBI Galilea yang hari ini memperingati secara khusus adalah kenaikan Tuhan ke surga. Yesus terangkat ke surga dan ia akan datang kembali ke bumi. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang keempat dan ke-8, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Dan ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Setelah Yesus bangkit, selama 40 hari berulang kali menemui murid-muridnya, disertai berbagai mujizat yang kelihatan, kemudian hilang, kelihatan dan hilang. Ketika Tuhan Yesus memberikan pesan agar murid-muridnya berkumpul di Yerusalem untuk menerima pesan, secara khusus di Bukit Zaitun, dan Tuhan mengatakan kepada mereka, kata yang terakhir yang kita dengar, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Maka secara dramatis, tiba-tiba Tuhan Yesus terangkat, naik dan naik, terus naik ke atas sampai ke awan-awan yang permai dan tidak terlihat lagi. Membuat para murid-muridnya tertegun, terpukau memandang keajaiban yang luar biasa. Tetapi tiba-tiba datang dua orang malaikat yang datang dan memperingatkan mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa engkau menatap ke langit? Yesus yang telah naik ke surga akan datang kembali untuk menjemput kalian semua." Saudara-saudara, peristiwa ini menjadi peristiwa besar sepanjang zaman, sampai pada zaman modern sekarang ini. Bahwa pertanyaan yang tersembunyi dalam keajaiban yang terjadi di tengah-tengah orang-orang beriman, bahwa Tuhan telah naik ke surga. Tubuh yang bagaimana? Yang bisa naik, bisa terbang, dan bisa menghilang. Tidak ada sayap, tidak ada penopang yang lain, tetapi bisa menghilang dan terbang. Kalau kita melihat mendengar cerita dan kisah, dongeng, mitos, yang dapat terbang, yang dapat menghilang, itu adalah semacam hantu, semacam genderuwo, semacam tuyul, dan lain sebagainya. Saudara-saudara, dan ini menjadi pertanyaan besar sepanjang zaman. Sewaktu saya kecil, saya terobsesi dengan satu cerita di dalam pedalangan pewayangan. Seorang putra dari Pandawa yang bernama Raden Gatotkaca adalah putra Bima. Ya, seorang anak yang sakti mandraguna
karena ia dibentuk di dalam kawah candra di muka. Otot kawat balung musi, kata ceritanya. Sehingga dia sakti dan ia dapat terbang. Cukup hanya menginjakkan kaki ke bumi 3 kali, dia dapat terbang ke angkasa. Dan dia dapat membebaskan seluruh peperangan, raksasa-raksasa dan musuh-musuh Pandawa habis oleh Raden Gatotkaca. Dan itu mengobsesi saya. Dan saya merasa, kok manusia bisa terbang seperti itu. Oleh karena itu, saya bercita-cita kalau nanti saya menjadi besar, saya ingin menjadi seperti Gatotkaca yang gagah perkasa itu. Tetapi ternyata saudara-saudara, sebelum saya menjadi dewasa, saya masih kecil, saya sudah bisa terbang seperti Raden Gatotkaca. Ceritanya adalah suatu petang, saya bermain dengan teman anak-anak di halaman di bawah sinar bulan purnama. Tiba-tiba keluarlah seorang genderuwo yang keluar dari pohon beringin di tepi sungai di dekat jembatan. Tentu saja menggegerkan anak-anak dan teman-teman, sehingga kami semua lari tunggang langgang. Tetapi si genderuwo ini hanya mengejar saya. Tetapi saya mempunyai ingat bahwa menginjak bumi 3 kali bisa terbang. Saya injak bumi 3 kali dan ternyata saya bisa terbang sampai ke atas pohon dan tiang listrik dan meninggalkan genderuwo itu. Tetapi ternyata genderuwo itu terus mengejar dan terus mengejar. Tetapi lama-lama saya seperti kehilangan bensin. Makin lama makin turun dan genderuwo makin lama makin dekat. Sehingga saya akan dipegangnya. Ternyata saya tersangkut ke tiang listrik dan kemudian jatuh ke bawah. Dan saya menangis. Ternyata saya sadar saya bermimpi waktu itu. Jadi hanya bermimpi obsesinya. Tetapi ini sebagai satu ilustrasi saja bahwa sesungguhnya dari masa ke masa ada kejadian ajaib, manusia bisa terbang dan manusia bisa hilang. Sebab apa? Sebab ada satu tubuh yang namanya tubuh kemuliaan. Tuhan Yesus bisa terbang, Tuhan Yesus bisa hilang karena ada tubuh kemuliaan yang ada di dalam hidupnya. Pada masa-masa zaman purbakala, dalam masa zaman kejadian, seorang yang bernama Henoch berusia 365 tahun. Ia diangkat oleh Allah karena ia hidup akrab dengan Tuhan. Dalam Kejadian pasal 5 ayat 24. Ia diangkat dan dia tidak mati dikubur. Demikian juga Nabi Elia. Ketika Nabi Elia akan mengakhiri tugasnya sebagai seorang nabi, akan digantikan oleh nabi penggantinya bernama Elisa. Ia berpisah di dekat sungai Yordan dengan Elisa. Dan Elia dijemput oleh kereta yang berapi, kuda yang berapi, dan naik dibawa ke dalam surga. Demikian juga di dalam perjanjian baru. Seorang hamba Tuhan, murid Tuhan yang bernama Filipus, yang diperintahkan untuk menemui Sida-Sida. Dia seorang Sri Kandake dari Ethiopia yang sedang pulang dari Yerusalem setelah berbakti. Dia sedang membaca Alkitab yang tidak dimengerti. Dan Filipus diperintahkan untuk mendekati dan menjelaskannya. Dan di dalam perjalanan itu, Menteri Keuangan Kandake ini minta dibaptiskan. Pada saat dibaptiskan di sungai, maka tiba-tiba Filipus pun lenyap dan dia dipindahkan oleh Tuhan di Asdod. Itu adalah kejadian yang terjadi dalam perjanjian baru. Dan masih banyak yang terjadi, hal-hal yang kita ketahui. Misalnya perjalanan 2 murid Tuhan di Emmaus yang disertai oleh Tuhan. Dan cerita-cerita yang lain. Jadi saudara-saudara, tubuh yang mulia itu adalah tubuh yang dapat menghilang dan tidak dapat dilihat.
Pada suatu malam, Tuhan Yesus datang menemui murid-muridnya. Pintu tertutup, jendela tertutup, tetapi berada di tengah-tengah mereka. Jadi, kalau begitu, itu bisa disamakan seperti juga roh-roh jahat yang bisa menghilang. Roh hantu yang ditakuti banyak orang. Kalau begitu sama seperti hantu? Tentu tidak. Kalau hantu datang untuk menakut-nakuti, tetapi kalau Tuhan datang untuk mengajar dan mengajak kita untuk berada bersama-sama di dalam surga. Nah, oleh karena itu kita tahu bahwa orang yang menjadi pengikut dan orang yang percaya kepada hantu itu adalah iblis yang nanti akan dibakar ke dalam api seperti tertulis dalam Wahyu 20 ayat yang 10. Mereka akan dibakar, akan menjadi korban sepanjang umur kehidupan di dalam kematian maut. Tubuh yang mulia itu apa? Tubuh yang mulia adalah tubuh yang berkemampuan seperti makan, tetapi tidak mutlak diperlukan makanan itu bagi tubuhnya. Tidak bertambah tua, tidak sakit, tidak mati abadi, dan tidak bisa dibatasi oleh hukum alam. Bisa terbang tanpa sayap, seperti Yesus, dan juga Anda semua bisa terjadi seperti itu. Sebagaimana dikatakan di dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang 13 sampai 17. Nanti pada waktunya. Waktu sangkakala dibunyikan, maka Tuhan datang di awan-awan yang permai. Orang-orang yang telah mati akan dibangkitkan terlebih dahulu. Kemudian yang masih hidup akan menyusul bersama-sama naik di dalam kemuliaan. Saudara-saudara, sungguh menakjubkan. Sungguh harus menjadi kerinduan kita. Jadi tidak perlu kita mempunyai sayap, tidak perlu kita mempunyai perangkat lain, tetapi dengan tubuh kemuliaan itulah kita akan dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan. Lalu bagaimana supaya tubuh kita ini mempunyai tubuh kemuliaan? Yang pertama adalah dipesankan, jangan tinggalkan Yerusalem. Artinya, Yerusalem secara rohani, tepatnya adalah di Bukit Zaitun. Itu adalah kota suci, tempat bersekutu para murid-murid Tuhan. Kalau di dalam perjanjian baru, tempat bersekutu anak-anak Tuhan, seperti yang tertulis dalam Ibrani 10 ayat yang ke-25. Jangan meninggalkan persekutuan, karena itulah yang diperintahkan oleh Tuhan untuk menanti, untuk memperhatikan, untuk membaca, dan untuk berdoa bersama-sama. Tujuannya adalah itu. Jadi, di dalam persekutuan itu adalah perkara-perkara yang di atas yang kita bicarakan, bukan perkara-perkara yang di bumi. Dan pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan perkara-perkara yang di bumi. Dan sambil menanti kedatangan Tuhan yang difirmankan oleh Tuhan, kita melihat tanda-tanda yang sedang terjadi mengiringi kehidupan alam negara di dunia. Saudara-saudara, sekarang ini semuanya tahu, agar kita waspada, kita hati-hati, kita harus mengerti bahwa kita sedang berperang melawan musuh yang sedang melanda, yang disebut virus corona. Saudara-saudara, ini hal tanda-tanda bahwa kesusahan menjadi semakin dekat. Banyak orang yang susah, banyak orang yang sakit, banyak orang yang menderita, banyak orang yang takut. Tetapi inilah tanda-tanda agar kita menjadi waspada. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang waktunya. Tetapi apabila kesusahan datang, itulah tanda yang dinyatakan
kepada kita. Saudara-saudara, banyak sekali orang-orang Kristen tidak mau menunggu di Yerusalem. Artinya menunggu kuasa Tuhan turun ke atas kita. Kuasa Tuhan itu apa? Hanya kuasa Roh Kudus itulah yang dapat mengubah kita. Yang membuat kita bisa terbang, yang membuat kita bisa rohani, yang membuat kita bisa kokoh imannya. Kita sadari kita tidak akan hidup selamanya di bumi ini. Tetapi pada waktunya kita ini akan menyelesaikan masa usia kita. Dan di saat-saat seperti itu, kita harus menghadapi satu maut yang harus dihadapkan, di mana kita akan menghadap kehadirat Tuhan. Oleh karena itu, di dalam penantian kita, dikatakan hamba-hamba Tuhan di Yerusalem pada waktu itu berdoa selama 10 hari, menantikan baptisan Roh Kudus yang akan menguatkan, meneguhkan mereka semuanya. Saudara-saudara, kita bersama-sama mari terus tetap setia menanti kedatangan Tuhan. Kalau kita keluar, kita lihat pandang di atas. Apakah ada tanda-tanda bagaimana awan sedang berjalan dan kita melihat kemuliaan Tuhan akan terjadi bagi kehidupan orang-orang percaya. Kita percaya bahwa Yesus akan datang kembali dan sebagaimana firman Tuhan dikatakan dalam Matius 24 ayat 30. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaan. Ini firman Tuhan. Tidak bisa dihapus, tidak bisa dihilangkan, tidak bisa ditutupi dan akan terjadi. Dan terjadinya kapan? Tunggu dengan setia di Yerusalem rohani. Tuhan memberkati kita semua, tetap taat dan setia selama-lamanya. Mari kita bersama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk firman-Mu yang singkat yang kami dengar bersama-sama pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus kuatkan hati kami, berikan pimpinan-Mu biar Roh Kudus menguatkan kami untuk menantikan keajaiban kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mengangkat kesusahan dan penderitaan kami. Dan kami boleh berada dalam kemuliaan-Mu. Kami percaya firman-Mu tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Berkati anak-anak-Mu, berkati semua orang-orang percaya, dan berkati kami semua. Secara khusus bangsa dan negara kami yang sedang memerangi virus corona, tetap tabah, tetap kuat, tetap semangat. Dan kami percaya Engkau memberi pertolongan atas kami semua. Persatukan kami di Yerusalem baru, di rumah Tuhan, di mana kami boleh mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mohon berkat-Mu turun ke atas kami semua. Pada saudara-saudara kami yang berada di rumah, kiranya anugerah dan berkat kasih Bapa turun kepada mereka semua. Kasih dan sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari sekarang ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Shalom, puji Tuhan. Tuhan memberkati.